Om Swastiastu, selamat pagi dan salam harmoni. Perkenalkan nama saya Madegita Nanda Pramudia Chandrawardhani, NIM 20120211158 Rommel 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan sharing informasi yaitu mengenai pajak. Nah, dalam hal ini adalah ayo bantu pemerintah dengan sadar pajak. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasannya. Nah, jadi ada beberapa fakta yang harus kita ketahui mengenai pajak di Indonesia. Yang pertama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kemudian, dari 10 orang Indonesia yang bekerja, hanya 1 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari 10 orang wajib pajak, hanya 5 orang yang melapor pajak melalui surat pemberitahuan. Dan dari 20 orang wajib pajak, hanya 1 orang yang membayar pajak. Walaupun banyak masyarakat yang telah mengerti bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara, namun ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa membayar pajak tidak memberikan manfaat sehingga menyebabkan masih banyak potensi pajak yang belum tergali. Realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan membayar pajak. Nah, kemudian sumber penerimaan negara yaitu ada 3. Yang pertama adalah penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Di saat penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam atau SDA cenderung turun, sebaliknya, penerimaan perpajakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa pajak mempunyai peran penting dalam menjaga kelangsungan negara. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan dari bea dan cukai. Saat ini, pajak telah menjadi sumber pendapatan yang utama bagi negara Indonesia. Pada tahun 2017, penerimaan pajak berkontribusi sebesar 77,6% dari seluruh penerimaan negara untuk memenuhi keperluan pembiayaan pembangunan. Nah, fakta tersebut dikutip dari kemenku.go.id, yaitu pada tahun 2017. Nah, kemudian pajak memberikan manfaat yang besar terutama untuk sektor pendidikan. Pemerintah melalui APBN yang sebagian besar bersumber dari pajak menganggarkan 20% APBN untuk membiayai pendidikan di Indonesia. Anggaran sebesar 20% dari APBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga terbentuk masyarakat yang berbudaya, sehingga pada akhirnya kesejahteraan rakyat meningkat. Nah, kemudian adapun perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Di Indonesia, perpajakan menerapkan Self-Assessment System atau SAS, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada WP atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu daftar hitung biaya dan lapor secara mandiri. Oleh karena itu, demi menjamin SAS pajak berjalan dengan baik, diperlukan pengetahuan dan kesadaran yang cukup sehingga wajib pajak dan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Nah, kemudian peningkatan kesadaran pajak dan kepatuhan dari masyarakat Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan meningkatnya penerimaan negara tersebut, maka dana yang didapat dialokasikan untuk anggaran pendidikan juga untuk meningkatkan sehingga pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Nah, kita perlu mengetahui esensi perlunya pajak. Apa sih yang dimaksud atau apa esensi perlunya pajak itu? Nah, jadi pajak merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberpihakan negara pada masyarakat diwujudkan melalui keadilan dalam berbagai tanggung jawab.
Keadilan tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa diimbangi dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Nah, setelah kita mengetahui esensi perlunya pajak, kita juga harus mengetahui urgensi perlunya pajak. Nah, jadi negara membutuhkan dana untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat adil dan makmur, sedangkan negara juga tidak dapat terus mengandalkan kekayaan alam atau pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan. Pajak yang dibayar oleh masyarakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memelihara kemandirian ekonomi di berbagai negara lainnya. Nah, setelah kita mengetahui esensi dan urgensi perlunya pajak, kita juga harus mengetahui peran pajak bagi negara. Nah, pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dan dari sisi penerimaan pemerintah. Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, pajak memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan investasi dalam negeri. Investasi dalam negeri dapat ditingkatkan dengan mengendalikan konsumsi masyarakat dan mendorongnya menjadi tabungan. Pembatasan konsumsi tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pajak penghasilan progresif dan pembatasan impor barang mewah dengan mengenakan pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut PPNBM. Nah, peran yang kedua yaitu mengendalikan inflasi. Pajak progresif yang disertai pajak komoditas merupakan salah satu aksi untuk mengerem laju inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak. Kemudian, peran yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Pembiayaan pembangunan negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat didapat dari berbagai sumber penerimaan negara, salah satunya adalah pajak. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah diarahkan pada penyediaan sarana sosial dan ekonomi yang banyak menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan usaha produktif. Peran yang terakhir adalah mengurangi ketimpangan. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikurangi melalui kebijakan fiskal yang baik. Semakin tinggi pendapatan seseorang, pajak yang harus dibayarkan semakin besar. Sebaliknya, masyarakat yang berpendapatan minim berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak atau biasa disebut PTKP. Nah, setelah kita mengetahui peran pajak bagi negara, kita juga harus tahu langkah-langkah membangun kesadaran wajib pajak. Nah, agar bisa membayar pajak sesuai besarannya dan tepat waktu, ada banyak cara yang dapat kita ikuti untuk membangun kesadaran wajib pajak. Di antaranya adalah yang pertama, membiasakan diri untuk menghitung penghasilan dan pengeluaran rutin per bulan, sehingga melahirkan disiplin diri dalam mengelola uang masuk dan mampu mengukur kemampuan diri dalam belanja. Langkah yang kedua adalah membiasakan diri untuk menghitung kelebihan dana yang dimiliki per bulan, sehingga memiliki kemampuan untuk menabung demi masa depan. Langkah yang ketiga adalah membiasakan diri untuk memiliki semangat berbagi atau menyisihkan sebagian kekayaan yang dimiliki untuk teman atau anggota masyarakat lain yang berkekurangan, sehingga bentuk kepedulian sosial yang mampu melahirkan semangat gotong royong. Salah satunya dengan menyisihkan untuk membayar pajak. Nah, dari sekian yang dapat saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan yaitu pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara dan keberadaannya selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh pungutan pajak yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari misalnya adalah kita membeli makanan di restoran cepat saji, perhatikan struk yang diterima tertulis besaran pajak yang dibebankan pada kita. Nantinya, pengusaha sebagai pihak yang memiliki kewajiban penyetor dan melaporkan pungutan pajak tersebut. Kita sebagai warga negara dapat turut membangun pemerintah dalam membangun negeri ini dengan membangun sadar pajak sehingga kita terbiasa untuk membayar pajak. Nah, akhir kata, ayo Sobat Sikapi sadar pajak karena sadar pajak itu hebat.
Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Ayo Sadar Pajak. Dan seluruh informasi yang saya rangkum dalam